Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutinitas 2 pekan 1 kali. Mudah-mudahan di mana kita saat ini berada di tahun 2022, kita semuanya diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, diberikan apapun yang belum tercapai di tahun 2021, di tahun 2022 segera terrealisasikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pengurusan jenazah. Setiap kita adalah manusia yang tentunya pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak peduli hutang belum terbayar, tidak peduli belum ketemu pasangan hidup, tidak peduli anak masih kecil-kecil. Kalau sudah waktunya tiba, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa diawali dan tidak bisa diakhirkan. Jangan mentang-mentang karena masih usianya muda berpikiran saya matinya masih lama. Betul tidak? Betul. Kebanyakan kita ketahui artis-artis yang mati itu banyakkan yang muda. Betul tidak? Betul. Nika Ardila matinya ketabrak, masih muda dan cantik jelita. Betul? Betul. Alda, Sukma Ayu, kemudian Oga Saputra, kemudian Juve, Vanessa Angel yang baru saja masih muda. Yang tua itu hanya 2, Mbah Marijan dan Mbah Surip. Betul tidak? Yang lainnya rata-rata muda. Yang julukan Mbah hanya 2, Mbah Surip dan Mbah Marijan. Oleh karena itu yang tua, ayo siap-siap untuk memasuki alam berikutnya. Karena sudah ada tanda-tanda kematian, kulit sudah keriput, rambut sudah mulai memutih, dan badan kita sudah bau tanah. Betul tidak? Betul. Yang muda pun juga sama harus dipersiapkan, karena tadi rata-rata yang meninggal itu yang muda duluan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketika seseorang sudah sampai ajalnya, sudah meninggal dunia, sudah mati, maka kita selaku saudara-saudaranya, selaku tetangganya, maka berkewajiban untuk mengurusnya. Oleh karena itu pada bab ini dijelaskan faslun
alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Mari kita baca bersama-sama. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Wasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Alladhi perkara yalzamu yang wajib lil mayyiti bagi mayit arba'u khisalin 4 perkara. 1. Ghasluhu memandikannya, wa takfinuhu dan 2 mengkafaninya, wassalatu alaihi dan 3 menyolatinya, wa dafnuhu dan 4 memakaminya. Jadi ketika ada saudara kita meninggal dunia dan saudara kita itu bukan orang kafir, bukan orang yang mati dalam keadaan syahid, yaitu dalam peperangan, bukan matinya karena keguguran, berarti matinya normal. Maka kita semuanya berkewajiban fardhu kifayah. Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah, setiap muslim mempunyai kewajiban. Apabila salah satunya mengerjakan, maka gugurlah kewajiban itu untuk yang lainnya. Berbeda dengan fardhu ain, berkewajiban untuk seluruh umat Islam. Jikalau salah satunya mengerjakan, tetap yang lain pun terkena kewajiban. Sekali lagi, pengurusan jenazah hukumnya wajib, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah memandikannya. Bagaimana tata caranya nanti kita akan bahas setelah pasal ini. Yang kedua, mengkafaninya, dikafanin oleh ahli warisnya, oleh mahramnya. Wassalatu alaihi, dan yang ketiga adalah menyolatinya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Jadi apa? Hanya ada 4: memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Berbeda nanti ketika orang yang meninggal tersebut adalah orang kafir. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Tahu perbedaannya? Belum. Tahu perbedaannya? Belum. Kalau kafir dhimmi adalah orang kafir yang mau damai dengan kita. Orang Cina, orang Chinese yang menjadi tetangga ibu-ibu, berdamai nggak dengan ibu? Damai. Jualan kelapa juga sama ya? Bosnya ada yang Chinese? Iya. Mau berdamai, mereka tidak memerangi kita, itu namanya kafir dhimmi. Ada juga kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Kalau kafir mu'ahad adalah orang kafir yang berjanji akan mengamani kita, akan melindungi kita kurang lebih 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau musta'man juga umat Islam yang diberikan keamanan melebihi dari 6 bulan. Ini sama-sama dijaga kita. Bisa jadi karena kita merupakan minoritas atau bukan. Kalau kafir harbi adalah orang kafir yang ingin menghancuri dan
membunuh umat Islam. Seperti halnya orang-orang Israel, tak peduli di situ ada wanita, ada anak kecil, langsung dibom saja. Betul tidak? Itu namanya kafir harbi. Kafir harbi itu jahat, betul nggak, Bu? Betul. Kenapa? Karena bisa mematikan, betul tidak? Betul. Tetapi ada yang lebih jahat dari Israel itu, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Siapa Pak Musir? Bisa mematikan, bisa menghidupkan. Kalau Israel itu kan jahat karena mematikan orang-orang, betul tidak? Ini ada yang bisa mematikan, bisa menghidupkan. Yang sering malam Jumatan, ibu-ibu, itu bisa mematikan, bisa menghidupkan, betul tidak? Nah, kalau yang belum menikah nggak paham, Bu. Kalau yang ibu-ibu, perempuan itu sebenarnya melebihi dari Israel. Israel hanya bisa mematikan, betul tidak? Kalau perempuan bisa mematikan dan menghidupkan. Bercanda, bercanda kantor. Kalau yang meninggal itu adalah orang kafir harbi, Bu, maka kewajiban kita hanya menguburkan saja. Ya, kewajiban kita hanya menguburkan saja. Karena apa? Dikuburkan itu apakah dikuburkan atau dibuang ke jurang, itu no problem. Tetapi kalau kafirnya itu adalah kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi, itu kewajibannya sebenarnya juga sama, menguburkan, tetapi dikuburkannya yang layak. Sementara untuk mengkafaninya itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh-boleh saja. Mau dikafani ataupun tidak itu no problem, tetapi dikuburkan. Tetapi kalau kafir harbi dibuang ke sungai nggak jadi masalah, dibuang ke lubang buaya nggak jadi masalah. Yang terpenting bukan buaya darat. Paham, Bu? Insyaallah. Nah, kalau yang meninggal itu adalah orang yang mati syahid, maka di sana hanya berkewajiban dua saja. Yang kewajiban hanya berapa, Bu? Dua saja. Apa? Yang pertama, mengkafaninya. Tetapi bekas luka itu tidak dibuat karena akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikuburkan dan tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan. Paham, Bu? Insyaallah. Kemudian apabila orang yang meninggal dunia itu adalah asiktuh, orang yang keguguran, bagi yang belum cukup umur, biasanya meninggal ketika ditiupkannya ruh, biasanya 4 bulan lahir dalam keadaan meninggal dunia, 5 bulan, 6 bulan mati dalam keadaan meninggal dunia. Maka di sana hanya dikafani dan dikuburkan. Paham? Insyaallah. Jadi hanya cukup itu saja. Jadi tidak disolatkan. Kecuali kalau misalnya lahir 6 bulan, kemudian anaknya itu menangis, ya, kemudian mati, maka di sana kalau kabair, sama seperti halnya orang-orang gede, sama seperti halnya orang-orang dewasa. Ya, Pak, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Paham, Bu? Insyaallah. Lanjut. Faslun. Aqallul wasli. Ta'mimu badanihi. Bil ma'i. Aqallul wasli. Paling sedikitnya mandi. Paling sedikitnya memandikan mayit. Ta'mimu badanihi. Meratakan badannya. Bil ma'i. Dengan air. Wa akmaluhu. Dan paling sempurnanya. Ayyal sulah. Hendaklah ia memandikan atau membasuh sawataihi, kubul dan duburnya, wa ayyuzila,
dan hendaklah ia menghilangkan al-qadrah kotoran min anfihi dari hidungnya wa ayyuwaddi'ahu dan hendaklah ia mewudukkannya wa ayyudlika dan hendaklah ia menggosok badanahu badannya bisidri dengan daun sidr wa ayyusibtah alma alaihi salatan dan hendaklah ia membasuhkan air atasnya salatan 3 kali. Kita akan membahas tentang kewajiban kita. Yang pertama yaitu memandikan mayit. Ketika mayitnya di sana adalah mayit yang normal, matinya normal, bukan mati syahid, bukan keguguran, ya, bukan orang kafir, maka kewajiban kita adalah memandikannya. Paling sedikitnya mandi itu sama seperti halnya mandi janabah. Mandi junub, ibu kalau bapak ibu mandi junub itu yang terpenting ta'mimu badanahu bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Sama juga ketika memandikan mayit, yang terpenting air itu sudah merata ke seluruh badan, itu sudah sah memandikan mayit. Jadi tidak harus berapa ember, tidak harus berapa liter, yang terpenting ta'mimul ma' 'alal badan. Wa akmaluhu ayyal salam sawataihi. Ketika kita hendak memandikan mayit, maka yang harus kita lakukan adalah membuang kotoran yang ada di kubur dan dubur. Jadi kalau ada suami ibu atau saudara ibu, ya, saudara kita, pokoknya yang pertama itu yang harus dilakukan adalah apa? Buang kotoran yang ada di kuburnya, buang kotoran yang ada di duburnya. Setelah itu barulah dibuang kotoran yang ada di hidungnya, buang kotoran yang ada di kupingnya, ya, telinganya, hidungnya, pokoknya dikeluarkan. Di mulutnya pun juga kalau ada dibersihkan. Nah, kalau sudah dibuang kotorannya, baru wa ayyuwaddi'ahu, hendaklah diwudukkan. Jadi setelah dibuang, sunnahnya diwudukkan. Kalau kita biasanya mandi besar, sunnahnya apa, Bu? Berwuduk terlebih dahulu. Jadi dibuang kotoran dulu yang ada di kubur dan dubur, baru kita ambil wuduk, baru kita mandi besar. Sama juga, kalau kita memandikan mayit, buang kotornya terlebih dahulu, baru ambilkan wuduk, setelah itu baru dimandikan, disiram dengan air, kemudian sambil digosok dengan kayu sidr atau sejenisnya. Kalau di dalam syarahnya itu kasabun, seperti halnya sabun saat ini. Kalau dulu kan masih pakai daun-daunan, betul tidak? Yeah. Tapi kalau sekarang cukup dengan sabun itu sudah bersih, karena zamannya sudah berbeda dengan zaman dahulu. Nah, dan sunnahnya pun itu menwitirkan, mentiga-kalikan. Jadi ketika dibasuh, sunnahnya itu 3 kali, sama seperti halnya mandi besar. Kalau nggak 3 kali, misalnya mau 5 kali, atau misalnya mau 7 kali, yang terpenting pinter. Kenapa seperti itu? Innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah itu ganjil dan senangnya yang ganjil. Paham, Bu? Jadi nanti kalau memandikan, di sana yang sering memandikan kadang-kadang tidak ada, maka boleh ibu memandikannya. Misalnya anak ibu, ya, buang kotorannya dulu, setelah itu baru diwudukkan, setelah diwudukkan baru dimandikan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ketika ada seorang mayit yang meninggal dunia, kemudian di sana tidak ditemukan yang sejenis dengan mayit, misalnya mayitnya itu laki-laki, ketika dicari laki-laki tidak ditemukan, kira-kira boleh nggak?
dimandikan oleh perempuan? Bu, Ya. boleh nggak? Kalau misalnya yang meninggal itu laki-laki, dicari laki-laki tidak ada, apakah boleh dimandikan oleh perempuan? Boleh. Darurat. Atau misalnya ada laki-laki tetapi non muslim, boleh nggak dimandikan oleh non muslim? Tidak lagi dah. Ada Chinese misalnya laki-laki, bos kita datang gitu, aduh ini nggak ada yang mandiin suami saya, gitu. Boleh nggak dimandikan oleh non muslim? Tidak. Boleh tidak? Hukumnya boleh. Oh, boleh. Menurut Imam Syafi'i, dimandikan oleh yang non muslim itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya memandikan itu adalah tanzih, membersihkan. Berbeda dengan pendapatnya Imam Hambali, yang mana syaratnya al-ghasil, orang yang memandikan mayit itu harus muslim. Kenapa? Karena nanti ada niat memandikan mayit. Sementara kalau dari kalangan Syafi'i, tidak niat pun masih sah-sah saja. Itu kalau di dalam kitab Fiqhul Islami karyanya Wahbah Suhaili. Kalau istri memandikan suami boleh nggak? Bu? Boleh tidak? Yang misalnya, saya yang mandikan yang terakhir kali, yang kemarin lupa nggak malam Jumatan, saya ingin tahu yang terakhir kalinya. Boleh tidak? Boleh. Dari sini ya. Menurut Imam Syafi'i atau menurut jumhur ya, yaghsulur rajulur rajulah wa taghsulul mar'atul mar'atah fa kullu minhuma aula bi jinsihi ittifaqan. Ini kalau laki-laki, perempuan. Law hadarat hatta law hadaral mayyitar rajul kafirun wa muslimatun ajnabiyatun ghasalahul kafirun indal jumhuri. Jadi menurut mayoritas ulama, orang kafir laki-laki ataupun kafir perempuan yang sejenis dengan mayit itu hukumnya boleh-boleh. Wal mar'atul ajnabiyatu aula bil ghasli minaz zawji khurujan minal khilafi. Perempuan lain memandikan perempuan itu lebih utama daripada suaminya. Ini keluar dari kekhilafan. Jadi kalau misalnya ada suami ibu meninggal dunia, apakah dimandikan oleh ibu ataukah dimandikan oleh Pak Muslim yang sama laki-laki, itu lebih utama Pak Muslim yang memandikan. Meskipun menurut kalangan Imam Syafi'i, hukumnya boleh seorang istri itu memandikan suami, seorang suami itu memandikan istri. Tetapi berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sudah terjadi talak di situ. Kalau sudah terjadi talak, maka tidak sah lagi main sentuh-sentuhan. Ya, dan meninggal dunia dimandikan oleh istrinya, itu tidak boleh menurut Imam Hanafi. Tetapi karena di kita itu mayoritas adalah Imam Syafi'i, maka menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh-boleh saja. Paham Bu? Insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah syarat atau hal-hal yang disunnahkan, ya, yang disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit. Ya. Kalau sunnahnya itu, ya, qala satu mandubatil ghusli yundabu fi ghuslil mayyiti ma ya'ti ayyawaddu'a kawudu'il hayyi fi awwalil ghuslati. Jadi ketika bapak ibu memandikan mayit, sunnahnya itu diwudukan terlebih dahulu ketika awal memandikan, setelah menghilangkan najis yang ada di badannya, di kubul ataupun duburnya. Yang kedua, apabila ibu-ibu ataupun bapak-bapak memandikan mayit, satrul awratih li ahadiz zawjaini bi ghusli sahibihi, ai idza ghasala ahaduhum al-akhar. Yang kedua, tutup auratnya. Jadi kalau ibu misalnya memandikan mayit tetangganya, maka di sana tutup auratnya, ya.
Kalau perempuan dengan perempuan kan ini kan tidak boleh dilihat, betul tidak? Iya. Meskipun sama-sama perempuan, Iya. meskipun kadang-kadang nenek-nenek pergi ke kamar mandi 5 langsung mandi bersama-sama, misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya aurat ya, meskipun sama-sama perempuan. Memandikan mayit kasih kain basahan, dibasuh, tetapi nggak usah dilihat ya. Tapi pakai kain basahan, ditutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah tajridul mayyiti min thiyadihi ba'da satri auratihi indal jumhur. Wa inda Syafi'i yusalu bi qamisihi wa nahwihi. Sunnahnya kalau mandi itu pakai kain basahan ya. Pakai kain basahan yang dipakai sehari-hari oleh sang mayit, itu sunnahnya. Kecuali kalau misalnya yang meninggal dunia itu di bawah umur, yang tidak mengerti syahwat, yang meninggalnya baru usia 2 tahun, itu ditelanjangin langsung total, itu no problem ya. Tapi kalau yang sudah balik, yang sudah dewasa, sunnah itu ditutup meskipun sama-sama jenisnya ataupun sama-sama keluarganya. Kemudian sunnahnya adalah isti'malus sidri awis sabuna fil ghuslat fil wasalati, memakai kayu sidr atau sabun ketika memandikan mayit. Jadi kalau tidak ada sabun nggak jadi masalah, tetapi kalau ada sunnahnya pakai sabun biar cepat bersih. Kemudian itarul ghusli, mengganjilkan basuhan. Ini pun sunnahnya. Kalau sedang memandikan mayit itu sunnahnya gimana? Sunnahnya adalah mengganjilkan. Minimal tadi berapa sah? 1. Atau misalnya kalau nggak 1 3. Kalau nggak 3 berarti 5. Kalau nggak 5 berarti itu 7. Kalau nggak 7 berarti 9. Tapi kadang-kadang kita nggak memperhatikan itu kan. Air banyak, suar berapa kali ini? Tak tahu berapa lupa berusaha. Padahal sunnahnya diganjilkan. Ini yang sering memandikan mayitnya ya. Kemudian selanjutnya adalah imalatu ra'sihi birifqin litamakkuni min wuslil fammi wal anfi fi halil mutmarati wal istinshaq. Itu boleh memiringkan kepalanya ya, sekadar untuk membersihkan hidungnya, mulutnya, itu sunnah. Dan ingat Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memandikan mayit itu harus pelan-pelan. Kadang-kadang diingatkan oleh tetangganya, kalau mandikan mayit teh tidak boleh keras-keras, kasihan sakit. Siapa sakit? Apa-apa, jadi nggak bilang apa-apa, nggak bilang sakit. Nah, tapi sebenarnya di dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu kan ada percakapan Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh sahabat apa yang sangat dikhawatirkan oleh sang mayit ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dikhawatirkan dan yang paling berat adalah ketika aku akan meninggalkan rumahku. Mereka akan membawa keranda, la ilaha illallah. Mereka menjerit menangis, wahai si fulan jangan cepat-cepat, aku ingin melihat istriku yang terakhir kali. Aku ingin melihat anak-anakku yang terakhir kalinya. Yang paling berat dan yang sangat sakit menurut si mayit adalah ketika dimandikan dalam keadaan keras. Kenapa sakit? Karena badan itu baru dicabut dengan kerasnya oleh malaikat maut. Jadi terasa masih sakitnya ruh ketika dicabut oleh malaikat maut itu. Karena tuntun bayi itu sakit, betul nggak? Sakit. Ya, sedikit aja. Apalagi terkena suntik vaksin saja itu sakit, betul tidak? Sakit. Apalagi ruh yang sakitnya sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang suar gitu. Padahal pelan-pelan saja. Karena pada dasarnya mereka itu menjerit, wahai tukang mandikan mayit, tolong pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Cuman kita saja yang nggak mendengarkan Bapak Ibu. Paham Bu? Iya. Oh, nggak percaya. Sakit nggak? Sakit nggak? Tak bisa ngomong mereka, tapi kan ruhnya masih melihat jasadnya, betul tidak? Masih melihat. Paham? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan tentang memandikan mayit? Ini sebenarnya banyak di sini, tapi kalau nggak dipancing dengan pertanyaan, maka agak susah. Apa tanya ke dia? Apa yang tanyakan? Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan tentang
memandikan mayit barangkali? Ada kudu asa inggul. Lanjut. Faslun. Faslun. Aqallul kafani. Aqallul kafani. Thawbun. Taubun. Ya'ammuhu. Ummu. Wa akmaluhu. Wa akmaluhu. Lirrijali. Lirrijali. Lirrajuli. Lirrajuli. Salatu. Salas. Lafaifah. Lafaifah. Aqallul kafani. Aqallul kafani. Paling sedikitnya mengafani mayit. Paling sedikitnya mengafani mayit. Thawbun. Qalbun. Satu helai pakaian. Satu helai pakaian. Ya'ammuhu. Ammuhu. Yang meratakannya. Yang meratakannya. Wa akmaluhu. Akmaluhu. Dan paling sempurnanya. Dan paling sempurna. Lirrijali. Lirrijali. Bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki. Salatu lafaifah. Salasu alaifah. 3 lapis. 3 lapis. Walil mar'ati. Walil mar'ati. Dan bagi perempuan. Dan bagi perempuan. Komisun. Komisun. Baju kurung. Baju kurung. Wa khimarun. Wa himarun. Kerudung. Kerudung. Wa izarun. Wa izarun. Dan izar. Dan izar. Izar itu bahasa Maduranya samper. Kalau samper? Kayak sarung tuh, apa bahasanya? Samper. Kain Sampean, panjang. sampir ya. Kain panjang. Wala fafatani. Wala kafani. Dan 2 lapis. Dan 2 lapis. Sekarang kita lanjut kepada kewajiban yang kedua adalah tata cara mengkafani mayit. Paling sedikitnya mengkafani mayit itu adalah 1 helai pakaian yang sering dipakai sehari-hari. Kalau di dalamnya ya, yang sering dipakai sehari-hari, sunnahnya adalah abyad, putih. Bukan wajib, tetapi sunnah. Kalau sunnah berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak mengapa. Makanya kalau Abu Nawas ketika akan sakaratul maut berpesan kepada ahli warisnya, kepada teman-temannya, kalau saya mati tolong dikafani dengan kain kafan hitam. Mereka bertanya, kenapa wahai Abu Nawas? Biar aku tidak ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, biar dikira mayit lama. Ketika ditanyakan, man rabbuka? Siapa Tuhanmu wahai Abu Nawas? Loh, kok nggak lihat? Kain kafan saya sudah hitam, berarti saya sudah mayit lama, cari yang baru sana. Gitu ya. Itu ya apa namanya? Bodoran sufi seperti itu. Artinya ketika mengkafani mayit itu tidak harus putih. Kalau senangnya hijau, berpesan dengan hijau nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya senangnya pink, nanti kalau saya meninggal pakai pink saja kain kafannya boleh. Tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena Rasulullah pun ketika mengkafani putri-putri beliau, putra beliau itu dengan kain kafan yang berwarna putih. Sempurnanya bagi seorang laki-laki ketika mengkafaninya itu menggunakan 3 helai. Bisa kain kafan semuanya, bisa baju gamis, kemudian surban, yang ketiga kain kafan seperti halnya biasa. Itu 3 bisa, ataupun 3-tiganya. Tapi kalau kita biasanya kalau laki-laki di sini kain kafan semuanya Pak Mas? Atau pakai gamis juga? Kafan semuanya ya. Sementara kalau perempuan sempurnanya berapa Bu? 5. Yang pertama baju kurung, yang kedua kerudung, yang kedua sampir, yang kemudian 2 helainya kain kafan. Jadi 5 itu sudah cukup. Kalau melebihi dari situ hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena tabdzirul mal, karena menyia-nyiakan harta. Mendingan digunakan kainnya untuk yang lainnya seperti paling sedikitnya 1, kalau laki-laki 3 sempurnanya, kalau perempuan 5. Paham? Insya cukup, saya kira 2 saja. Selanjutnya kita tanya jawab. Untuk sholat dan memandikan itu cukup banyak permasalahannya, karena nanti kita akan membahas tentang menyolati mayat yang 1, yang 2, yang banyak, menyolati mayit yang ghaib ya, yang tidak ada di tempat dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya nanti ditemukan mayitnya hanya tangannya saja, bagaimana dan seterusnya, itu nanti kita bahas 2 pekan lagi insyaallah. Selanjutnya silakan kalau yang mau bertanya tentang pengurusan jenazah
ataupun yang lainnya. Emang aku cinta bola, aku cinta duit. Dia nak rebahan dah. Ambil ikan Ada? Ini ada. Bisik-bisik. Ya. Ayo ya siapa yang hari ini lah. Aku. Iya. Bisa bisnis ya. Mendoakan non-muslim ya. Bagaimana hukum mendoakan non-muslim melihat? Masih mercon. Karena kejadian pada saat itu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ketika Kan'an itu tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, yang terjadi banjir bandang pada saat itu. Kemudian tengah perjalanan kapal itu melihat Kan'an sedang berenang menuju bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, tempat yang tinggi. Kemudian apa kata Nabi Nuh? Wahai Kan'an anakku, ayo beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, naik kapal bersama kami. Apa kata Kan'an? Aku tidak mau wahai ayahku, aku ingin menyelamatkanku ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kasihan namanya anak, gitu ya. Ya Allah, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Intinya Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Kan'an itu diselamatkan bersama orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Kan'an itu putraku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala pada ayat 46 dari surah Hud? Qala, Allah berkata, ya Nuh, wahai Nuh, innahu sesungguhnya Kan'an laisa min ahlik, itu bukan dari keluargamu meskipun itu darah dagingnya sendiri. Artinya apa? Tidak diperkenankan untuk mendoakan non-muslim meskipun statusnya itu adalah keluarga kita, anak, kakek, nenek, ataupun orang tuanya sendiri. Jadi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak akan sampai, berbeda akidah. Gitu ya. Karena berbeda akidah, jadi tidak diperkenankan. Ada juga kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Maryam. Itu ketika bapaknya Azar, ya, ketika bapaknya Azar mengeluarkan atau mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam karena berdakwah, kalau kamu tidak illam tantahi la arjumannak, ketika engkau tidak berhenti mendakwahiku wahai Ibrahim, la arjumannak, niscaya akan aku rajam engkau, silahkan keluar dari rumahku. Kemudian apa? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa-dosanya bapakku ya Allah, karena engkau adalah Maha Pengampun. Dijawab lagi oleh ayat berikutnya, doamu itu tidak akan sampai wahai Ibrahim kepada bapakmu. Kenapa? Karena perbedaan akidah itu. Jadi kalau sudah tidak akan bisa. Jadi kalau kita mendoakan yang seperti itu tidak akan sampai, karena tidak sampai maka tidak diperkenankan dalam agama. Oleh karena itu ketika seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal kainas, boleh dijawab nggak Bu? Ya. Kalau kan Assalamualaikum keselamatan, mudah-mudahan atasmu, kan begitu kan? Kan mereka hafal. Kalau kita tidak menjawabnya, bagus. Kalau mau dijawab cukup hanya wa'alaikum. Paham? Wa'alaikum saja, atau wa'alaikumussalam,
tak pakai lam. Paham Bu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, bukan sam pedas ya. Waalaikumsalam. Sam itu artinya kecelakaan. Orang-orang dulu biasanya Arab itu ketika umat Islam itu sudah dibiasakan mengucapkan salam, kadang-kadang mereka mempelesetkan. Assalamualaikum. Kecelakaan mudah-mudahan atasmu kan gitu ya. Assalamualaikum, padahal beda tipis. Kalau assalamu keselamatan, kalau assamu itu kehancuran ya, yang terjadi kepada kita. Makanya boleh mengucapkan waalaikum atau tidak menjawabnya. Paham? Jadi kesimpulannya tidak diperkenankan makan. Kalau turut berduka cita nggak apa. Misalnya yang sama misalnya neneknya misalnya kakeknya meninggal dunia, turut berduka cita ya. Biasa berduka cita biasa. Tapi didoakan sabar nih, mudah-mudahan kakek mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Di sisi siapa itu? Di sisi Allah maksudnya. Tidak dapatkan. Jadi begitu. Gitu Bu. Ada lagi? Ya, mangga Ibu Ustazah Sunira. Ada mic-nya? Mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Ini mau tanya, kebiasaan yang biasa kita lakukan di masyarakat ketika ada orang meninggal. Saya pribadi pernah mendengar kalau mayit belum dimandikan kita nggak boleh memasak apapun kan gitu. Tapi kan kebiasaan masyarakat kita tuh banyak kan nggak enaknya gitu loh kalau nggak masak apa-apa gitu untuk orang yang menguburkan gitu. Biasanya masyarakat kita itu kan begitu meninggal begitu masak gitu. Sedangkan kita pernah mendengar kalau sebelum dimandikan itu kita nggak buka tempayan aja disuruh tutup gitu. Gimana itu, apa ada dasarnya atau gimana? Iya. Sebenarnya bagi orang yang terkena luka atau misalnya saudara-saudaranya meninggal dunia, maka kewajiban kita selaku tetangga, kewajiban kita selaku saudaranya seiman, maka kita mendatanginya, menghiburnya. Betul tidak? Kalau kebiasaan kita membawa beras, kebiasaan kita membawa amplop yang biasanya simpan samping mayit, masukin ke tongnya kan, itu biasanya kan ada kalau di Jawa. Kalau di sini kan kebanyakannya beras. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana hukumnya memasak padahal si mayit belum dimandikan? Apakah boleh? Kalau hanya memasak saja dari keluarga, ini bukan pakai uangnya si mayit ya, pakai uang keluarganya, itu sebenarnya no problem. Sama seperti halnya orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit kan ada dalilnya tuh. Tidak boleh memakan ataupun meminum sugahan orang yang sakit kan begitu. Ada kan hadis itu yang dipakai oleh orang-orang Wahabi, rata-rata itu yang dipakai ketika saya ngajar di ibu-ibu majelis taklim yang mayoritas persis di sana. Dalilnya itu. Tetapi ketika kita telusuri ternyata larangan tersebut tidak menyebabkan keharaman. Tapi di sana etikanya orang yang menjenguk orang yang sakit itu bukan menghabiskan makanan orang yang sakit, tetapi setidaknya kita memberi. Sama seperti halnya orang yang terkena duka keluarganya meninggal dunia, bukan berarti haram memberikannya kepada mereka, tetapi seyogyanya jangan merepotkan mereka yang terkena musibah. Justru kita yang seharusnya bawa makanan, menghibur mereka biar tidak terlalu sedih. Jadi larangannya di sana itu bukan menyebabkan keharaman. Sama seperti halnya ketika Rasulullah SAW berkata seperti ini. Ketika ada seorang sahabat mengucapkan ya Sayyidah Muhammad, wahai Gusti Muhammad, apa kata Rasulullah? Jangan panggil aku Sayyid. Aku tidak pantas, yang pantas dipanggil Sayyid itu adalah
Apakah ketika seseorang membaca selawat menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad menjadi haram? Tidak. Tetapi hanya ketawaduan Rasulullah tidak mau dipanggil Sayyid. Ketawaduan. Sementara di dalam Al-Quran surah Al-Imran itu dikatakan Nabi Zakaria itu didatangi oleh malaikat wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab, sedang dalam keadaan sholat di mihrabnya, kemudian yubasyiruka, diberikan kabar gembira akan diberikan seorang sayyidan wa hasura, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu dipanggil oleh Allah sebagai sayyid. Kalau Nabi Yahya saja itu dipanggil sayyid, itu layak, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kalangan Nahdlatul ketika bersolawat tetap menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu, Bu. Jadi larangan itu tidak sampai kepada haram. Jadi kalau hanya memasak, ya hanya, dan mereka mampu, ya keluarganya mampu, itu harus. Ada lagi? Lain? Ya, enggak. Iqra'u yasin 'inda mautikum, kata Rasulullah. Iqra'u, bacalah oleh kalian semuanya yasin 'inda mautikum, di samping orang yang meninggal dunia. Nah, kata inda mautakum, ya, itu diinterpretasikan oleh para ulama. Yang pertama, ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut. Kenapa dibacakan Yasin? Ada orang-orang yang kadang protes, orang yang dalam keadaan sakaratul maut malah dibacakan Yasin, apa hubungannya? Kan gitu ya. Padahal ada hubungannya. Ketika roh itu didengarkan ayat-ayat tentang akhirat, maka stimulus rangsangan untuk keluar dari desa itu lebih cepat. Sementara Yasin kan berbicara tentang alam akhirat, rata-rata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Nanti di akhirat itu tidak akan bisa berkata-kata, tetapi tangan kita akan menjadi saksi, kan begitu. Ya. Banyak sekali tentang akhirat di sana, jadi memberikan stimulus untuk keluarnya ruh. Ada juga yang menginterpretasikan, menafsirkan hadis tersebut inda mautakum, itu adalah setelah meninggal dunia. Baik di sana itu sudah dikafani, dimandikan ataupun disolatin ataupun belum, jadi tetap masuk dalam kategori indah maut. Jadi kalau di kalangan Nahdliyin, ya orang yang meninggal dunia malam dan akan dikuburkan esok pagi, datang mereka membaca Yasin, membaca Yasin dan seterusnya begitu. Begitu kalau mengikuti interpretasi yang kedua, pendapat yang kedua, hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau mengikuti pendapat yang pertama, pasti pendapatnya, loh, buat apa baca Yasin? Ini kan sudah meninggal dunia, belum diawakan, kita biasanya. Itu kenapa? Karena perbedaan pemahaman tadi indah mau. Paham, Bu? Bisa? Ada lagi? Ini berarti pertanyaannya banyak tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat ya. Di lingkungan. Tapi kalau yang masalah mengkafani, memandikan, no problem ya, sudah paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang fardu kifayah, pentingnya ini saya ingin menanyakan sedikit. Ini terkait dengan warga kita, khususnya nih di warga RT 15 sudah ada terjadi. Warga kita ini ketika menikah, beliau ini adalah mu'alaf, masuk ke Islam. Beliau ini Cina, kemudian nikah sama Melayu, dan kemudian katanya waktu menikah itu beliau sudah mu'alaf. Cuma di dalam kesehariannya tidak pernah berinteraksi sekali dengan musola, bahkan berkumpul dengan kita pun tidak pernah.
kemudian beliau ini meninggal, dan kami ini kan dapat laporan begitu. Bagaimana ini? Cuma yang dari keluarga Cina itu berbuat untuk dimakamkan kembali seperti layaknya orang Cina. Aliyong kita yakin. Jangan aku Islam pun. Islam. Kalau ada non-muslim yang masuk Islam, itu biasanya kan diikrarkan ya. Nanti ada ustadz tertentu yang mengikrarkan, kemudian ada saksi. Kemudian kadang-kadang kalau saya mengislamkan non-muslim yang mau menikah, ya, 1 bulan sebelum pulang sini, itu kita kasih surat nama bla 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 untuk mengikrarkan ini masuk Islam dengan hati nurani yang ini. Kemudian tanda tangan di atas materai, ada saksi juga di sana. Tujuannya apa? Nanti takut seperti kejadian yang seperti ini. Kalau hanya katanya Islam, katanya masuk Islam, tetapi kemudian ada juga yang mengatakan enggak, ini tak masuk Islam, ini harus dikuburkan menurut agama kami, nanti tidak kuat karena tidak ada buktinya, hanya kata dan katanya. Makanya yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah ketika ada mu'alaf, ya harus dibuktikan dengan tertulis dan harus ada saksinya. Ketika ia meninggal dunia, maka tanyakan ini benar-benar masuk Islam enggak? Kalau benar-benar masuk Islam dan dia tidak murtad, maka berkewajiban kita untuk memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan. Itu. Jadi kalau ternyata kita hanya diam saja, padahal saksinya saya dulu ketika dia masuk Islam, tetapi diam saja, maka kita akan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus, itu kadang-kadang selaku pimpinan dalam masyarakat, kita tidak punya kekuatan seperti itu. Kita kadang-kadang bingung ini benar-benar muslim atau tidak. Dikatakan muslim tak pernah ke masjid, tak pernah ke mushola, hanya Islam KTP. Kalau hanya Islam KTP, kira-kira dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan tuh. Ini kan ada ketika lihat KTP-nya muslim. Kalau itu KTP-nya Muslim. 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 Katanya muslim. Itu kan. Ya. Itu bisa diartikan muslimnya fasik. Itu ya. Muslimnya fasik karena masih melakukan dosa. Namun di dalam syarahnya di sini dikatakan, ya, alladzi yalzamu lil mayyit al-muslimi, kan? Walau sabiyan wa au fasiqan. Jadi orang fasik masuk di sini. Jadi orang fasik pun tetap harus dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Paham ya? Kalau orang yang bunuh diri, gimana itu, Bu? Ada putus cinta misalnya, tahun 2021 mau dinikahi, ternyata sampai 2002 nggak dinikahi, menjatuhkan diri dari pohon kelapa, mati misalnya. Gimana, Bu? Masih disolatin? Dikafani, dimandikan? Kan ada orang yang bunuh diri ya? Gimana Ustaz Warisi? Orang yang bunuh diri, apakah 4 hal tadi tetap wajib untuk kita? Oh gitu ya. Jadi saya tembus pandang udah ya. Di dalam Al-Quran itu surah Yusuf, wala tayasu min rauhillah innahu la ya'su min rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi kelompok yang pertama, Bu, kelompok yang pertama kita lihat di dalam surah Al-Rohillah
Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 86. Ketika Nabi Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, jangan putus asa engkau mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu kafir. Jadi kalau ada orang-orang yang bunuh diri karena sakit hati pacarnya menikah dengan orang lain, berarti dia putus asa dari rahmat Allah. Kan seharusnya mati satu tumbuh seribu, betul nggak? Betul. Harus begitu. Ini mati satu seakan-akan dunia ini hampa, gitu ya. Runtuh. Kemudian bunuh diri. Nah, kalau memahami mafhum mukhalafah dari ayat ini, maka orang yang bunuh diri itu dihukumi kafir. Karena dihukumi kafir, maka tidak disolatkan. Paham tuh? Meskipun ada kil, sebagian ulama kil, ya sebagian ulama bukan jumhur, sebagian kil mengatakan tetap dihukumi selama mereka tidak murtad, itu hanya putus asa saja. Tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan berdasarkan ayat ini mereka dikatakan kafir, maka tidak wajib disolati. Jadi sayapnya sama seperti hati orang-orang kafir. Paham bu? Quran surah Yusuf ayat 87. Ada lagi? Ya, maka rubah lagi, pertanyaannya sama, rubah lagi. Beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Kiai, pertanyaan saya sebenarnya dua, cuman tadi belum ditanyakan sudah dijawab oleh Kiai. Alhamdulillah sudah paham. Kemudian yang kedua mengenai mati syahid tadi. Mati syahid kata Kiai tadi kan kalau orang mati syahid itu kewajibannya hanya dua, yaitu dikafani kemudian dikuburkan. Syahid itu kan ada kategorinya Kiai. Barangkali tadi menurut Kiai mungkin ini ya, yang dimaksud syahid yang hanya kewajibannya dua, dikafani dan dikuburkan, itu mungkin syahid yang matinya mati berperang melawan orang-orang kafir gitu. Terus bagaimana Kiai kalau misalkan ada seorang suami membela istrinya yang mau diperkosa, kemudian yang ingin memperkosa ini Kiai statusnya juga muslim gitu, kemudian setelah terjadi cekcok atau perang gitu Kiai, kemudian yang membela ini yang meninggal Kiai, itu bagaimana? Apakah kewajibannya hanya sama dua gitu, atau seperti halnya orang mati, orang muslim yang mati biasa gitu? Terima kasih Kiai. Ya. Kalau di dalam kitab fikih Islami ini syaratnya tadi itu ya, syarat dari yang wajib dimandikan itu kan syaratnya ada yakuna syahidan qatla fi mi'rikati li'ilahi kalimatillah, untuk membela kalimat-kalimat Allah. Membela kalimat-kalimat Allah ini di dalamnya itu adalah agama. Misalnya seperti halnya pada zaman Rasulullah SAW. Li'ilahi kalimatillah itu adalah menjaga keluarga kita. Istri kita ingin diambil sama orang, anak kita bela selaku pemimpin dalam rumah tangga, kemudian mati, maka matinya adalah mati syahid. Kemudian kita misalnya harta kita dijaga oleh kita, berperang dengan mereka karena menjaga harta kita yang memang benar-benar milik kita, mati itu pun juga syahid. Ya. Syahid li'ilahi kalimatillah. Nah, orang-orang yang menegakkan kalimat Allah seperti halnya tadi suaminya kemudian meninggal dunia, kemudian perutnya keluar dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam kategori syahid. Kenapa? Karena membela istri ataupun anak itu juga bagian tugas seorang suami yang harus dilindungi. Jadi kalau mati itu sama seperti halnya dalam keadaan peperangan, yaitu tidak la yaghsilu wala yakfanu wala yusalli alaihi. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolatkan.
wa yukfanu bi istiyabihi. Ini beda-beda tatnya. Menurut Imam Abu Hanifah tidak dimandikan tetapi disolatkan. Wa dalilu ala adabil ghusli fi dan seterusnya. Kalau di dalam kitab Al-Baijuri itu ya boleh di dikafani ya. Tetapi untuk ininya kain atau bajunya yang terkena luka itu tidak boleh dihilangkan, tetap terbawa. Kenapa? Kan menjadi saksi di hadapan Allah. Berbeda nanti kalau mati syahidnya mati syahid dunia saja, mati syahid akhirat saja, seperti halnya orang yang terkena ta'un gitu ya, itu tetap 4 hal tadi. Misalnya sakit perut meninggal dunia, itu kan ya sama kan syahid, tetapi bukan syahid di dunia wal akhirah, sama seperti halnya membela kalimat-kalimat Allah itu. Jadi sekali lagi, untuk yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan adalah membela kalimat-kalimat Allah, bukan hanya berperang melawan orang-orang yang enggan terhadap agama kita atau menghancurkan agama kita, tapi yang wajib-wajib kita lindungi itu pun juga bisa menjadi syahid dan tidak wajib dimandikan. Jadi itu tak. Ada lagi? Ibu? Cukup. Ya. Mudah-mudahan dipahami dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak paham bisa nanti kita lanjutkan. Insya Allah kita akan masuk dalam menyolati mayit dan menguburkan mayit. Ada juga kadang-kadang ketika kita akan menguburkan mayit, orang mengepal tanah kemudian disimpan ada baca-bacaan. Nah itu nanti kita bahas juga seperti itu. Itu maksudnya apa? Ada nggak keterangan-keterangannya? Mudah-mudahan 2 pekan lagi semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum